Kelas 10. Oke, clear ya. Tadi tidak terdengar kah suara Bapak atau bagaimana? Oh, tidak terdengar. Oke, jadi seperti ini. Hari ini kita mengulang, bukan mengulang ya. Hari ini pembelajaran kita tentang permainan bola besar ya. Tentang permainan bola besar. Ya. Jadi di dalam permainan bola besar yang jadi pertanyaan itu permainan bola besar itu permainan yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Permainan bola besar. Ya, silakan yang menjawab. Permainan apa tadi? Permainan yang menggunakan bola besar seperti sepak bola dan basket. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan kembali adalah di dalam permainan bola besar di konsep gerakan dasar itu termasuk dalam gerak apa permainan bola besar? Kan ada gerak dasar kan yang sudah kalian belajar kemarin. Itu tuh termasuk di dalam gerak dasar apa untuk permainan bola besar tersebut? Ada yang tahu? Apa? Gerak? Gerak apa kira-kira? Gerak apa? Gerak manipulatif. Ya. Nah, ya betul. Permainan bola besar itu termasuk di dalam gerak manipulatif. Kenapa jadi di gerak manipulatif? Nah, sesuai dengan prinsipnya, gerak manipulatif adalah suatu gerakan kombinasi dengan menggunakan alat. Nah, segala sesuatu gerakan yang menggunakan alat maka disebut dengan gerak manipulatif, baik itu bola besar, bola kecil, ya, dan lain-lain. Oke, dalam permainan bola basket ini, dalam permainan bola basket ini, kira-kira termasuk dalam sistem energi apa? Ada yang bisa jawab kembali? Di dalam permainan bola basket ini termasuk dalam sistem energi anaerobik. Ada lagi yang bisa jawab? Ada satu anaerobik. Alasannya apa jadi anaerobik? Kenapa jadi anaerobik? Apa alasannya? Jadi anaerobik. Yang jawab anaerobik tadi siapa? Yang menjawab anaerobik tadi siapa nih? Halo? Siapa? Oke, Nur Wahyu Hidayat. Kenapa tadi jadi bilang anaerobik? Apa alasannya? Ya, termasuk anaerobik. Oke. Yang lain? Ada pendapat lain? Ada pendapat aerobik kah? Ada pendapat aerobik? Tidak ada? Oke ya. Jadi pada hakikatnya permainan bola besar itu bisa termasuk di dalam aerobik dan anaerobik. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang menendang, ya, memukul, melempar, itu dia lebih menggunakan power ya, kekuatan dan kecepatan. Satu. Terus yang kedua,
juga bisa termasuk dalam aerobik. Kenapa demikian? Karena sifatnya yang ada endurance, daya tahan. Jadi gerakannya terus-menerus. Contoh seperti menggiring, ya, menggiring bola, ya, membawa bola itu terus-menerus. Walaupun ada jeda waktu istirahat sedikit. Artinya gerak, 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 tidak berhenti. Oke, kita lanjut kembali ke ini ya. Nah, ini permainan bola besar. Permainan bola besar itu menjadi 3, disepakati oleh para pembuat kurikulum 2013, baik di dalam silabus atau di dalam RPP, ya. Permainan bola besar itu terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Terus yang kedua, permainan bola besar melalui permainan bola voli. Yang ketiga adalah permainan bola besar melalui permainan bola basket. Disepakati ada 3, ya. Nah, kita lanjut lagi. Permainan bola besar adalah permainan dengan menggunakan bola yang berukuran besar. Tadi temannya udah bilang. Seperti bola basket, bola sepak bola, bola voli, atau modifikasi alat bola dengan sekreatif mungkin, ya, atau modifikasi bola dengan sekreatif mungkin. Maksudnya modifikasi bola dengan sekreatif mungkin itu seperti apa, Pak? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Maksudnya adalah modifikasi bola dengan sekreatif mungkin itu ketika kita berada di suatu daerah terpencil, ya. Suatu daerah terpencil yang aksesnya sangat susah dan sarana dan prasarannya kurang, bola tidak ada biasanya di sekolah-sekolah terpencil seperti itu. Nah, lantas bagaimana melaksanakan sistem pembelajaran jika tidak ada sepak bola, jika tidak ada alat untuk pembelajaran tersebut? Jadi menggunakan modifikasi alat sekreatif mungkin. Contoh, misalkan kertas digumpal-gumpal, ya, biasanya tuh kalau orang bilang sini. Seperti kalian mungkin waktu sekolah dasar, kertas bekas itu digumpal-gumpal, dibuat lingkaran seperti mirip bola, kemudian dimainkan, ditendang-tendang seperti itu, ya. Atau setelah digumpal-gumpal nih, dibuat lingkaran nih, dikasih plester atau lakban supaya kertasnya bertahan lebih lama. Tidak ada kertas, bisa juga menggunakan dengan kelapa, ya, kelapa yang sudah tua. Biasanya kalau di daerah terpencil seperti itu bermainnya, mensiasatinya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan modifikasi bola dengan sekreatif mungkin. Oke, kita lanjut. Konsep dasar permainan bola besar ada banyak nih. Yang pertama adalah bugar. Jadi sudah jelas, ya. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, adalah tujuannya untuk bugar, bukan untuk prestasi. Jika ada bibit atau si anak ini ada keahlian dalam permainan bola besar, contohnya bola basket, wah ini bibit nih, bisa nanti dilatih untuk menjadi prestasi, baru larinya ke olahraga, ke cabang olahraga. Jadi kita di dalam permainan bola besar ini adalah tujuannya untuk bugar, konsep
Konsep dasar permainan bola besar ini adalah yang pertama bugar, yang kedua memiliki keterampilan, ya, keterampilan dalam segala hal di dalam permainan bola besar, baik itu menendang, melempar, memukul, seperti itu. Kemudian membawa bola, ya, baik dengan tangan kah atau dengan kaki kah. Kalau dalam pendidikan olahraga namanya dribbling, ya, terus menggiring, itu. Melempar bola kalau dalam pendidikan olahraga contohnya permainan bola basket misal seperti apa, passing, ada one pass, chest pass, overhead, back pass, dan lain-lain. Gitu. Kemudian kita lanjut ke lincah, ya. Artinya seseorang ini mampu dengan leluasa bermain bola besar tanpa adanya hambatan, tidak gelagapan. Ketika membawa bola dia mampu dengan sangat mudah, tidak stuck, artinya tidak berhenti kayak baru belajar naik motor atau baru belajar naik mobil, maju sebentar mati mesinnya. Nah, misalkan dalam permainan bola besar dia mampu dengan mudah untuk bermain bola tersebut. Kemudian memiliki endurance atau daya tahan, ya. Dalam permainan ini karena sifatnya permainan itu lebih mengasihkan, lebih menyenangkan. Jadi ketika dia melakukan aktivitas fisik dengan bermain, tidak terasa dia sudah bermain 1-2 jam misal. Nah, daya tahannya secara tidak langsung sudah terlatih. Beda halnya kalian disuruh untuk jalan kaki misal dari sini ke Banjarmasin. Tidak usah dari sini ke Banjarmasin. Dari SMK Telkom ke Martapura misal. Jalan kaki. Apa yang kalian rasakan? Yang pertama adalah lelah. Mungkin baru sampai perbatasan kota sudah stop, duduk istirahat capek dan lain segalanya. Nah, kalau di permainan karena kita nih menyenangkan, tidak terasa lagi kita nih lelah. Lelah memang lelah, tapi setelah bermain baru terasa lelah. Tapi ketika bermain, lelah itu perlahan hilang karena bermain itu menyenangkan, ya. Kemudian memiliki kekuatan. Nah, tadi udah disampaikan kekuatan seperti melempar, memukul. Nah, kecepatan seperti berlari, membawa bola dengan metode seperti apa saja. Misal membawa bola dengan tangan kah, membawa bola dengan kaki. Betul. Berikutnya adalah kejujuran. Kejujuran ini di dalam sebuah permainan, kalau memang itu tidak sah atau itu salah, jujur. Itu yang dimaksud kejujurannya. Biasanya dalam permainan bola besar itu ada sebuah aturan yang tidak baku tapi disepakati bersama. Jadi aturannya seperti ini ya, gitu. Kalau sampai uh, tidak apa maksudnya, kalau sampai mengabaikan aturan tersebut artinya tidak jujur. Nah, maka di sini dituntut untuk jujur. Atau bisa juga termasuk dalam kerjasama sportivitas atau sportif, ya. Berikutnya adalah kedisiplinan. Masuk dalam aturan permainan yang disepakati bersama, ya. Misalkan hitungan 3 harus sudah lari, berarti sudah siap semua, harus disiplin seperti itu. Kerja sama tim bagaimana caranya? Di dalam sebuah permainan kalian mampu bekerja sama dengan tujuan agar tim kalian ini menjadi menang. Ya, itu yang dimaksud kerja sama tim. Buat strategi, ya, membuat strategi. Berikutnya adalah sportif.
Nah, itu masuk dalam kejujuran. Misalkan hitungan ketiga sudah harus secepat mungkin. Mungkin ada yang temannya curi start, nah, artinya tidak sportif. Maka dalam konsep dasar permainan bola besar ini harus sportif, ya. Dan yang terakhir adalah prestasi. Jadi setelah bermain maka terlihat, wah, si A, si B, si C terampil ini seperti ini. Jadi ketahuan di situ, maka barulah ditawarin untuk ke arah yang berprestasi. Contoh si Wahyu misal, setelah bermain terlihat, terpantau sangat jelas Wahyu ternyata memiliki keahlian, dia terampil dalam bermain bola besar. Contohnya misalkan bola basket, sudah mencakup keseluruhan baik itu endurance, ya, agility misal. Jadi ditawarkan mau jadi pemain bola basket, mau jadi atlet bola basket, nah, misalkan mau bisa nanti di ekstrakurikuler seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan kah atau ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang kurang jelas kah atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, tugas kalian, nah ini ada tugas lagi nih. Dan yang Bapak ingatkan kembali bagi yang merasa belum tugasnya, ya. Bagi yang merasa belum tugasnya segera dikerjakan. Karena kalian sudah melaksanakan ujian blok, ya kan? Kalian sudah melaksanakan ujian blok dan nilai akan segera diinformasikan ke orang tua kalian. Hasil dari pembelajaran, bagi yang tidak mengerjakan tugas, ya, nilainya bisa tidak ada. Makanya ini segera dikerjakan, ya. Udah Bapak informasikan di grup kalian nama-nama yang tidak mengerjakan, ya. Mungkin ibu atau bapak wali kelas sudah tahu juga. Jadi segeralah dikerjakan, nanti jangan sampai ujung-ujungnya nilainya kosong, ya. Oke, baik. Tugas kalian ini tugas kelas, ya, tugas kelas. Ingat, tugas kelas 10A sampai 10G, ya. Kelas 10A sampai 10G kalian membuat tugas, yaitu sebuah project, ya. Yaitu sebuah project. Apa projectnya? Projectnya adalah kalian membuat sebuah permainan bola besar. Membuat sebuah permainan bola besar. Projectnya itu kalian membuat sebuah permainan bola besar dengan presentasi yang pertama, ya. Presentasi materinya seperti apa? Presentasinya contoh nih. Pertama adalah sebuah aturan dalam permainan. Yang kedua, permainannya itu yang seperti apa? Unsurnya banyak. Ada yang ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, seperti itu. Yang pertama tadi adalah aturan dalam permainan. Misalkan yang presentasi nih. Jadi kami di sini membuat permainan seperti ini, aturannya seperti ini. Jika yang menang tidak akan dapat sanksi. Jika yang kalah akan mendapat sanksi, misalkan berupa push up 30 kali atau 50 kali satu tim. Jadi nanti dibentuk misalkan 3 tim atau 4 tim gitu. Jadi 3 tim ini seperti ini permainannya, bagi yang kalah maka dapat sanksi. Contoh project dalam permainan bola besar misalkan adalah, biasanya kan kalau di dalam pendidikan olahraga atau di cabang olahraga bola basket itu bermainnya olahraganya bola basket adalah memasukkan bola ke dalam ring, ya, dalam bola basket. Kalau di dalam permainan bola basket bebas,
kalian membuat aturan sendiri. Misalkan diganti tidak ring tapi menggunakan hula hoop. Hula hoop dijadikan sebuah semacam tempat untuk ini, untuk apa? Untuk bola itu masuk ke dalam hula hoop tersebut. Jadi misal ada 2 tim, misal satu tim itu jumlahnya 5 orang, ya. Berarti total ada 10 tim, ada 10 orang, tim A dan tim B. Kemudian satu orang di dalam tim tersebut ditukar. Di tim A masuk ke tim B masuk ke tim A dengan membawa hula hoop. Nah, jadi mereka bermain bagaimana caranya tim A ini memasukkan bola tersebut ke dalam hula hoop yang dipegang oleh temannya yang di tim B itu kan ditukar, ya. Di tim A ke tim B ke tim A. Jadi tim A ini bagaimana caranya memasukkan bola itu ke dalam hula hoop yang besar itu. Jadi temannya yang di ujung memegang gini sambil tapi dia hanya memegang ke kanan ke kiri saja. Bolehnya melangkah, tidak boleh maju atau mundur. Seperti itu. Itu salah satu permainan, contoh sederhana saja. Kalian buat project, presentasi aturan permainannya seperti apa. Terus jika yang kalah, apakah ada sanksi atau tidak? Misalkan sanksinya disuruh membersihkan ruangan, contohnya seperti itu. Kemudian buatlah video sederhana dengan cara kalian, ya. Videonya mulai dari aturan sampai permainannya seperti apa. Jadi ini proyeknya adalah per kelas, ya. Proyeknya per kelas. Jadi 10A silakan berunding satu kelas buat proyek, nanti presentasi di sini minggu depan. Minggu depan presentasi di sini. Setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya akan dapat nilai tambahan, bagi yang menjawab juga akan dapat nilai tambahan. Dan bagi yang proyeknya bagus, maka nilainya juga bagus. Jadi di sini kalian harus bekerja sama untuk kelas A, 10A dan 10A misal. Kalian rundingkan di grup kalian, ini bagaimana kita buat proyek gini-gini. Nah, masukan-masukan dari teman, segala macam. Nanti kalau sudah fix, sudah matang, baru presentasi. Siapa orang yang presentasi, ya, silakan. Nanti di PowerPoint pakai share screen. Untuk 10B misal sama presentasi juga. Makanya harus koordinasi dengan teman satu kelas 10B, dirundingkan masukan-masukan, terus itu di konsep sampai sudah fix, sudah matang, buat PowerPoint-nya presentasi. Misalkan kelas 10A, ya, misalkan 10A presentasinya bagus nih, ternyata setelah dilihat permainannya bagus, aturannya oke, semuanya dapat unsurnya, bahkan sampai sampai proses videonya bagus sekali, maka nilainya satu kelas bagus. Jadi kalau kalian bagus dalam presentasi, dalam membentuk permainannya bagus, aturan segala macam semuanya bagus, maka satu kelas nilainya juga bagus. Tapi kalau sampai seadanya segala macam akan berpengaruh ke kelas itu sendiri, ya. Jadi di sini kalian satu kelas bagaimana caranya berunding buat ide-ide kalian yang cemerlang ini membuat sebuah permainan dalam permainan bola besar, ya. Ini Bapak ini aja, Bapak apa namanya, Bapak undi, ya. Jadi untuk permainan bola besarnya ada 3, permainan bola basket, permainan bola voli, dan sepak bola. Jadi nanti siapakah yang dapat itu ininya apa namanya proyeknya.
Oke, sebentar, Bapak coba dulu. Oke, langsung saja ya. Eh, untuk kelas 10A itu tugasnya permainan bola basket. 10A permainan bola basket. 10B permainan bola voli. 10C permainan sepak bola. 10D permainan bola basket. 10E permainan bola voli. 10F permainan sepak bola dan 10G permainan bola basket. Jadi silakan kalian rundingkan satu kelas, mau konsep permainannya seperti apa, aturannya seperti apa. Nanti buat PowerPoint-nya kalian presentasikan, yang dinilai adalah materi permainan kalian. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kalian mempresentasikan, mendesain presentasi segala macam. Kemudian yang ketiga, permainan tersebut, baik itu dari aturan permainannya, terus cara permainannya seperti apa. Jadi ada 3 poin yang dinilai. Dan poin tambahan adalah bagi yang menjawab dan yang bertanya akan dapat nilai tambahan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan tanyakan. Kalau ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang jelas. Adakah? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Sebelum kita akhiri, karena waktu menunjukkan pukul 8.33. Kita setengah 9 sudah selesai. Artinya lewat 3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti hari ini kita cukup sampai sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Materi harus sudah disiapkan. Presentasinya harus sudah disiapkan. Jadi langsung ada penilaian. Nanti untuk yang maju presentasi Bapak acak ya. Jadi harus sudah siap. Paham ya sampai sini ya? Kalau sudah paham, hari ini kita cukup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi dan salam olahraga.